buat sahabat Dadus Channel dimanapun berada. Kali ini saya sedang berada di Desa Bojong, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, di Blok Wage. Alhamdulillah saya bersilaturahmi ke kediamannya Bapak Amar. Perlu kalian ketahui bahwa Pak Amar ini adalah salah satu hobi yang menghasilkan, guys. Hobi yang menghasilkan itu kayak gimana sih? Nah, jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu ya guys, share dan komen. Nah, jadi buat sahabat Dadus Channel dimanapun berada, hobi Pak Amar ini hobi yang menghasilkan. Beliau adalah salah satu budidaya lebah. Jadi lebahnya macam-macam, ada berapa jenis lebah. Nanti kita wawancara, nanya-nanya, dan alhamdulillah beliau menggeluti budidaya lebah ini atau hobinya kurang lebih 5 bulan, dan di sini banyak sekali, ada beberapa koloni, kurang lebih 80 koloni. Nah, untuk itu yuk kita tanya-tanya langsung ke sumbernya yang beliau ini kebetulan udah di depan kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ini gimana Pak nih? Boleh cerita tentang budidaya atau hobi yang menghasilkan ini Pak? Ya, ini sebenarnya awalnya cuma hobi ya. Jadi karena saya juga penggemar madu awalnya itu. Cuma kan kita sering lihat di berita-berita itu banyak beredarnya madu palsu, madu oplosan, madu siropan, dan semacamnya, atau madu sos biasa disebut itu. Nah, akhirnya ketika saya ngobrol dengan rekan-rekan dari komunitas pemberdayaan dari Bakti Karya, itu adalah salah satu rekan saya, itu Mas Sohim, mencetuskan ide untuk mencoba budidaya lebah. Mengenal, yaitu menarik. Jadi tadi banyak filosofi yang memang bisa kita pelajari dari lebah ini. Terus juga memang lebah ini tidak repot. Jadi kalau kita memelihara lebah ini tidak seperti hewan ternak lain. Kalau yang lain itu kan kita harus memberi makan rutin, pagi, sore. Nah, kalau lebah ini kita paling cukup menyediakan vegetasi, jadi semacam bunga-bunga, baik itu bunga hias atau juga buah. Buah kan juga memiliki bunga itu. Nah, itu nanti mereka akan mencari makan sendiri, itu praktis. Jadi kita nggak repot. Lebih simpel ya, lebih Simpel, nggak repot. Jadi kita cukup mengontrol paling apakah ini ada hama itu atau juga predator seperti cicak, juga ada apa namanya capung, atau juga dari serangan semut. Jadi kan banyak beredar itu bahwa kalau madu asli itu salah satu ngetes itu tidak disemutin. Nah, itu sebenarnya salah juga, karena itu tergantung nektar sebenarnya. Karena nektar bunga kalau kita lihat contohnya ini Santos Temon. Nah, bunga Santos Temon itu nektarnya manis. Jadi ketika mengeluarkan nektar itu semut juga datang gitu. Nah, ketika lebah makan dari nektar itu, otomatis madunya juga manis gitu. Makanya di sarangnya pun kalau kita tidak rapi, kita tidak menjaga dengan baik, terus juga ada madu yang menetes atau apa, itu bisa diserang oleh semut. Berapa kali saya juga sudah kejadian. Terus untuk jenisnya sendiri ada berapa macam Pak lebahnya di sini? Kalau untuk jenis yang saya untuk perbanyak ini itu dari lokal. Tewel. Kalau bahasa Sundanya itu tewel. Ini disebutnya itu Tetragonula levisep. Nah, levisep ini lebih kecil, dia produksinya juga rendah, tapi lumayan sih bisa menghasilkan juga. Nah, ini Tetragonula levisep ini masih banyak di alam sekitar Kuningan. Masih di alam bebas juga masih banyak. Masih banyak, bahkan di rumah-rumah juga kadang kalau masih yang pakai bambu itu atapnya itu masih banyak itu kalau untuk levisep ini. Berarti jenis levisep ini berarti nggak nyengat Pak? Oh, ini lebah tanpa sengat ya. Oh, lebah tanpa sengat. Lebah tanpa sengat, ya betul sekali. Jadi kita ini selain praktis, lebah tanpa sengat ini juga aman. Jadi untuk di lingkungan kita juga memanfaatkan pekarangan rumah tempat tinggal. Jadi walaupun dengan berdekatan dengan penduduk itu nggak masalah, karena ini kan tanpa sengat. Ada beberapa juga sih selain levisep
Saya juga mengkoleksi karena hobi ya. Jadi saya mengkoleksi beberapa jenis lain seperti Pitama dan juga Terminata. Itu saya ada beberapa untuk koleksi aja sih, tapi nggak sebanyak grafiset ini. Jadi berarti Bapak ini budidayanya mungkin satu lebih simpel, kedua resikonya nggak terlalu tinggi ya karena nggak nyengat. Terus mungkin pemirsa juga buat yang di rumah mungkin bisa sedikit bocoran Pak, ini Bapak kan budidaya atau hobi yang menghasilkan itu, kalau boleh tahu nih bocoran, kalau Bapak biasa menjual kotak ini berapa Pak? Nah kebetulan kan ini sangat menarik ya, karena di kota-kota besar juga budidaya lebah tanpa sengat ini sedang marak, apalagi di masa pandemi. Jadi Ya, betul. setelah adanya anjuran pemerintah untuk diam di rumah, nah ini budidaya lebah atau memelihara lebahnya menjadi juga salah satu primadona. Jadi di kota itu disebutnya urban bee. Jadi urban bee mereka memelihara di pekarangan rumah, terus juga bahkan di apartemen yang memang memiliki teras untuk bunga-bunga itu ada juga. Nah di kota-kota besar juga udah ada. Nah saya juga mungkin ada beberapa yang datang kemari kemudian tertarik. Nah untuk itu saya kadang menjualnya sekitar 200 sampai 250 tergantung koloninya. Jadi kan ada yang koloni kuat, ada yang sedang gitu kan. Jadi tergantung koloni. Berarti buat siapa saja yang minat mungkin ya atau tertarik, mungkin karena satu ini simpel ya, nggak terlalu berisiko, simpelnya nggak mesti ngasih makan tiap hari gitu. Terus di sini juga kan kotaknya juga rapi pemirsa, jadi di sini rapi kotaknya. Terus koloninya ini harganya jadi tergantung koloninya, kalau mungkin kalau lebih banyak harganya juga lebih beda ya kan ya? Iya, sekitar 200 sampai 250, dan kita juga ini menggunakan kayu jati. Jadi kayunya ini kita gunakan kayu jati supaya lebih awet. Jadi supaya tidak cepat keropos. Kita pakai kayu jati. Ya buat pemirsa, barangkali Anda dari sekian penonton dari Dadus Channel tertarik untuk budidaya atau hobi yang menghasilkan, mungkin ini bisa jadi salah satu hobi yang Anda sukai. Nanti bisa datang langsung ke alamat di bawah ini, di tepatnya di Desa Bojong, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan, di Blok Wage, di Bapak Amar. Nanti saya kasih alamat lengkapnya atau nomor HP-nya ya. Kalau untuk itu juga nggak harus membeli ya. Jadi kita juga di sini kan kita tetap sama-sama belajar, termasuk saya juga masih belajar. Jadi kita bisa sharing atau apa. Mungkin yang memang sudah punya koloni lebahnya, jadi bisa juga kita sharing di sini kan, berbagi ilmu. Jadi untuk berkunjung ke sini tidak harus membeli sebenarnya. Oh gitu. Kita bisa sharing-sharing, mungkin kan kita berbagi ilmu lah, kita sama-sama belajar di sini bagaimana kita memanfaatkan. Ini kan karena kebetulan di alam Kuningan ini masih banyak, karena lumayan dari satu kotak ini kalau vegetasi bagus itu bisa dalam waktu 5-6 bulan itu bisa 100 sampai 200 mili. Itu kan nggak terlalu repot juga, dan harga madu juga lumayan sih kalau dibandingkan dengan madu jenis lainnya. Ini agak mahal karena memang khasiatnya menurut penelitian beberapa sumber yang saya dapat, memang khasiatnya beberapa kali lipat di atas madu biasa. Ini untuk cuaca nih Pak nih, untuk cuaca pengaruh nggak, atau misalkan di cuaca panas atau dingin perkembangan tumbuhnya atau kemajuan dari lebah tuwul ini Pak? Ya kalau musim tentu berpengaruh ya. Kalau musim hujan itu mungkin bunga siap tumbuh, jadi tanaman bagus, tapi resikonya itu ketika terkena hujan nektar itu terbawa biasanya. Jadi nektar terbawa hujan, mereka juga kadang nggak mau keluar. Jadi bukan kadang, kalau memang hujan itu nggak mau keluar, jadi nggak mau makan. Makanya kita juga kan sediain ini biar kalau misalkan hujan mereka bisa tetap cari makan. Cuma ini pagi aja nih mekarnya. Jadi kalau musim hujan itu memang kadang kesulitannya di situ. Tapi untuk menambah vegetasi itu saat yang bagus. Jadi ketika musim hujan inilah saat kita buat menambah vegetasi. Jadi tanaman-tanaman yang kita butuhkan yang mengandung nektar, polen, resin, nah itu kita tanam di musim hujan. Nah ketika nanti musim kemarau atau musim bunga ini,
Nah inilah saatnya kita memanen nanti dari lebah-lebah inilah menghasilkan madu untuk memproduksi madu yang banyak. Itu masa panennya dari mulai awal sampai masa panen itu kalau boleh tahu itu berapa lama Pak? Tergantung jenis dan vegetasi. Jadi kayak misalkan Levisep ini memang ini agak lama produksi madu karena selain kecil memang untuk produktivitasnya kurang dibanding jenis-jenis yang lainnya yang tanpa sengat lain. Kalau misalkan vegetasi bagus mungkin sekitar 4 bulan, ada pernah sampai juga katanya yang 3 bulan itu bisa menghasilkan sekitar 100 mili. Nah beda dengan Itama. Kalau Itama itu bisa sampai 200-300 mili dalam 1 bulan, kadang dalam 1 bulan itu bisa sekitar segitu bahkan lebih, tergantung vegetasi. Jadi vegetasi juga menentukan jadi bagaimana kondisi pakannya ini, bagaimana ketika bunga-bunganya ini memang banyak menyediakan sumber-sumber pakannya itu, nah itu lebih cepat juga gitu. Berarti kurang lebih ketika kita budidaya lebah teul ini berarti di depannya kalau bisa ditanami bunga-bunga gitu ya. Oh iya harus. Jadi kan harus karena kan posisinya itu si Levisep ini memang jarak tempuhnya tidak jauh untuk mencari pakan. Kalau menurut keterangan dari informasi yang saya dapat tuh sekitar 100 meter lah, 50-100 meter untuk Levisep. Mungkin kalau untuk jenis lain kayak yang bersengat kayak Nyiruan itu bisa sampai ratusan meter gitu kan, bahkan sampai 1 kilo. Untuk Mellifera itu bahkan bisa sampai 2 kilo. Menurut informasinya seperti itu, tapi kalau untuk Levisep ini kurang lebih sekitar 50-100 meter. Nah tapi kan kita juga sekarang banyak daripada terutama ibu-ibu, tapi nggak cuma ibu-ibu kan yang hobi bercocok tanam. Iya betul. Nah ini bisa dikombin, jadi antara hobi bercocok tanam dengan lebah ini bisa dikombin. Jadi ketika misalkan ada di rumah yang hobinya bercocok tanam, mungkin menanam untuk vegetasinya, nah satu juga bisa untuk menambah hobi barunya ini untuk budidaya lebahnya. Budidaya lebah dan buat makanan untuk pakannya ya. Berarti simpel ya Pak ya, nggak terlalu ribet ya. Ternyata hobi budidaya lebah ini nggak terlalu ribet, nggak kayak yang lain gitu ya. Harus mempersiapkan A dan B. Karena mungkin simpelnya di sini satu, kotorannya nggak ada ya, nggak ada kotoran gitu kan di sini. Sangat berbau juga, nggak berbau juga di sini. Bisa dilihat pemirsa, di sini sangat rapi dan bersih. Terus ininya juga terbuat dari kayu jati dan sangat rapi sekali. Subhanallah, ini bersih banget. Pokoknya rekomendasi banget buat kalian dimanapun berada yang ingin mencoba atau mempunyai pengalaman baru di budidaya lebah. Mungkin bisa menjadi solusi buat mengisi waktu luang di rumah, atau ya bisa juga kalau ketika Anda tertarik sama Pak Amar ini budidaya menghasilkan, insya Allah ketika rutin dan istiqomah insya Allah pasti ada hasilnya. Iya betul, karena posisi ketika kita memanen madu itu juga kan bisa jadi bonus lah ibaratnya. Kalau ini sebagai bonus dari lebah ini karena telah kita rawat, telah kita perlakukan dengan baik, nah itu memberi bonus madu yang mungkin selain bisa untuk konsumsi pribadi kita sehingga bisa menyehatkan, bisa juga untuk menambah penghasilan ketika memang produksinya banyak. Dan kalau untuk memelihara betul sekali memang nggak sulit kok, nggak repot. Seperti tadi paling memeriksa bagaimana untuk supaya terhindar dari hama ya seperti semut dan predator. Tapi kalau untuk teknik sebenarnya banyak juga, kayak ini kan jadi bisa pecah koloni. Jadi bagaimana teknik memecah koloni, terus teknik memecahkan memindahkan dari bambu kepada kotak. Nah itu ada teknik-teknik yang memang kita bisa sambil berjalan lah, kita sama-sama belajar. Itu kan justru itu yang mengasihkan sebenarnya. Kalau misalkan
sekedar untuk memeliharanya ya itu tadi tidak terlalu rumit, kita tinggal taruh paling kontrol. Nah tapi banyak hal-hal lain yang mengasihkan, kayak misalkan kita nanti kan mungkin memantau nih bagaimana perkembangan koloni. Oh kayaknya lemah nih, apa yang harus kita lakukan? Iya. Atau misalkan oh ratunya hilang atau mau pecah koloni, ini kan ada telur calon ratu, apa bagaimana cara kita untuk mendonorkan telur dari koloni yang lemah, dari koloni yang kuat ke koloni yang lemah, mendonorkan telur. Juga ketika yang tidak ada ratunya kita juga mendonorkan telur calon ratu. Nah ini banyak hal-hal menarik sebenarnya dari ini yang sebenarnya saya juga masih banyak belajar dalam hal-hal kayak gitu. Berarti Pak Amar di sini bukannya setiap hari gitu, apa setiap hari di sini standby? Barangkali Ya. dari pemirsa di rumah misalkan ada yang ingin silaturahmi ke sini gitu. Kalau untuk ini kan ya itu tadi karena ini hobi, jadi Iya. ketika waktu luang, jadi waktu luang saya bisa ada di sini atau mungkin bisa buat janji dulu karena Iya. kan saya juga ada rutinitas yang lain. Karena ini kembali lagi ya sekedar hobi sih sebenarnya, lebih kepada hobi. Jadi kalau misalkan kita pintu selalu terbuka bagi yang ingin berkunjung, mungkin bisa konfirmasi dulu sebelumnya. Iya, iya. Pak Amar, terima kasih Iya. informasinya. Mudah-mudahan buat yang di rumah yang nonton channelnya Dadu Channel, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, karena alhamdulillah ternyata luar biasa, subhanallah, banyak sekali manfaat dari madu dan ternyata luar biasa. Ternyata lebah ini banyak jenisnya. Nah, yang saya tahu ini jenisnya tewel dan ini enggak terlalu berisiko karena enggak nyengat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Dan Pak Amar, terima kasih Ya, sudah terima mengganggu waktunya. Wah, Semoga justru saya senang nih ada Pak Amar tambah sukses, Amin, tambah amin. banyak lagi yang Amin, amin. mudah-mudahan di Kuningan ya banyak sekali orang-orang yang intinya tertarik lah. Amin, Semoga ini menjadi solusi apalagi di kondisi pandemi gitu. Betul, Karena ya banyak sekali orang-orang di luar sana dengan kondisi sekarang ya intinya mah banyak yang butuh Bingung. solusi lah, bingung gitulah. Makasih Ya, Pak Amar. Terima kasih, sukses juga buat Dadu Channel. Amin, amin. Semoga semakin banyak subscribernya, Amin, viewersnya amin. juga. Amin, amin. Sukses terus buat Dadu Channel. Amin. Oke pemirsa, mungkin itu aja yang bisa saya berikan informasi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan buat kalian yang suka informasi ini, jangan lupa komen di bawah ini dan share dan subscribe. Oke pemirsa, untuk itu saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.